Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi. Di video kali ini kita bakal ngebahas mengenai penerimaan mahasiswa baru di Unika atau Universitas Katolik Sugya Pranata untuk gelombang 1 jalur reguler yang ternyata dibuka sampai akhir Maret 2022. Well, pastinya kalian udah penasaran banget kan informasinya seperti apa? Yuk biar nggak makin penasaran dan nggak ketinggalan, simak terus videonya sampai akhir ya. Informasi yang pertama, ini untuk jadwal pendaftaran tapi yang non kedokteran ya teman-teman ya. Ini sebenarnya ada tahap 1 dan 2 tapi sudah ditutup, jadi kita akan membahasnya tahap 3 dan 4. Nah, untuk tahap 3 ini pendaftarannya dari 10 Desember sampai 3 Februari 2022, sedangkan tahap 4 Februari sampai 24 Maret 2022. Lalu untuk seleksi tes dan pengumuman untuk tahap 3 ini setiap hari sampai dengan 10 Februari, sedangkan tahap 4 setiap hari sampai 31 Maret 2022. Lalu untuk registrasinya nih untuk tahap 3 ada di rentang waktu 10 Desember sampai 24 Maret, sedangkan tahap 4-nya 4 Februari sampai 12 Mei 2022. Masih ada tambahan nih teman-teman, yaitu untuk yang bintang ini ya, itu maksudnya adalah apabila berkas sudah lengkap dan juga sesuai ketentuan. Oke teman-teman, kita next yang berikutnya adalah mengenai jadwal pendaftaran. Ini untuk yang kedokteran. Ini juga ada 2 tahap ya, yang tahap 3 dan tahap 4 yang kemungkinan ini masih buka kalau kalian lihat videonya sekarang. Untuk pendaftaran tahap 3 ini ada di rentang waktu 10 Desember 2021 sampai 3 Februari 2022. Untuk tes akademik dan tes kepribadian ini 5 Februari 2022. Seleksi TPA 6 Februari. Pengumuman satunya ini tanggal 6 Februari, wawancara dan tes kesehatan 7 Februari, pengumuman 10 Februari, dan untuk registrasinya adalah 10 Februari sampai 24 Maret 2022. Lalu yang tahap 4-nya adalah di tanggal 4 Februari sampai 24 Maret. Untuk tes akademik dan tes kepribadian 26 Maret. Lalu untuk seleksi TPA ini ada di tanggal 27 Maret, begitu juga untuk pengumuman 1, 27 Maret juga. Nah, berikutnya untuk wawancara dan kesehatan, tes kesehatan ya, ini di tanggal 28 Maret, untuk pengumumannya 31 Maret, dan untuk registrasinya, ini dalam rentang waktu 31 Maret sampai 12 Mei 2022. Nah, untuk yang bintang ini artinya adalah seleksi TPA ini diberlakukan apabila terdapat pilihan program studi non-kedokteran sebagai pilihan keduanya. Untuk jadwal ini yang ditayangkan merupakan jadwal penyelenggaraan tes offline. Tapi nanti semisal kondisi pandemi ini dalam status siaga, maka penyelenggaraannya ini tes dilakukannya adalah secara online dan nanti jadwalnya akan mengikuti jadwal terbaru ya teman-teman. Tapi semoga pandeminya cepat berakhir nih. Oke. Kita next ke info berikutnya adalah mengenai biaya pendaftaran reguler. Yang pertama untuk non-kedokteran sebesar Rp250.000 dan untuk kedokteran Rp1.500.000. Wow, ini kalau kita lihat range harganya cukup jauh ya, dari 250 ke 1,5 nih, ibaratnya 6 kali lipatnya nih kalau yang kedokteran. But it's okay lah ya, kalau semisal kalian memang kepengen ya udahlah daftar aja. Oke, kita next ke info berikutnya mengenai syarat pendaftaran untuk yang kedokteran. Yang pertama, fotokopi atau hasil scan rapor kelas 10, 11 dan juga 12 semester 1 khusus siswa atau siswi jurusan IPA yang saat ini duduk di kelas 12 dan telah dilegalisir oleh pihak sekolah. Yang kedua, fotokopi hasil scan rapor kelas 10, 11, 12 semester 1 dan juga SKL atau ijazah kelulusan SMA jurusan IPA yang telah dilegalisir oleh pihak sekolah. Nah, ini untuk kalian yang sudah lulus di tahun sebelumnya, mungkin ibaratnya tahun ini udah lulus ya, tahun 2021, silakan untuk melampirkan SKL atau ijazah SMA kalian. Lalu yang selanjutnya, bukti pembayaran formulir pendaftaran sebesar Rp1.500.000. Oke teman-teman, kita next yang untuk syarat pendaftaran non-kedokteran. Yang pertama adalah fotokopi atau hasil scan rapor kelas 12 semester 1 dan juga SKL atau ijazah
kelulusan SMA atau SMK atau MA yang telah dilegalisir oleh pihak sekolah. Yang kedua, bukti pembayaran formulir pendaftaran sebesar Rp250.000. Nah, kita next langsung nih ke prosedur pendaftaran biar nggak bingung ya. Jadi untuk prosedurnya, yang pertama silahkan kalian klik form pendaftaran jalur reguler di pmb.unika.ac.id. Lalu silakan kalian input data dan juga mengunggah berkas yang diperlukan yang sudah sesuai persyaratan. Yang ketiga, kalian melakukan pembayaran dan ini pembayarannya bisa dengan non tunai ataupun dengan bank ya teman-teman ya. Yang untuk pembayaran non tunai ini kalian bisa pakai OVO, GoPay, Dana atau link aja. Setelah kalian sudah melakukan pembayaran nanti ada konfirmasi biaya dan setelah itu dilanjutkan dengan verifikasi berkas dan juga info jadwal tes kalian. Berikutnya silakan kalian mengikuti tesnya dan kalau kalian sudah selesai mengikuti tes nanti kalian bisa melihat atau mengunduh hasil tes kalian ya. Jadi nanti diunduh aja nih kira-kira kalian lulus gak sih untuk jadi salah satu mahasiswa Unika. Oke, kita next ke info berikutnya mengenai materi tes ini apa aja. Yang pertama untuk kedokteran ini materinya adalah tes kepribadian dan juga tes akademik yang meliputi bahasa Indonesia, biologi, kimia, fisika, matematika, bahasa Inggris. Untuk non-kedokteran, tes potensi akademik yang meliputi tes verbal, logika, berpikir angka, dan juga ruang bidang. Lalu, saat tes ini kalian wajib membawa kartu peserta dan hadir 1 jam sebelum tes dimulai. Nah ini kalau tesnya diselenggarakan secara offline ya teman-teman ya. Yang berikutnya, tes kepribadian ini nanti diselenggarakannya maksimal 3,5 jam. Untuk tes akademik diadakan dalam waktu 100 menit. Tes potensi akademik maksimalnya 1,5 jam. Dan untuk tes akademik dan juga TPA ini nanti dilaksanakan dengan sistem CBT nih teman-teman. Oke, kita next yang berikutnya masih ada untuk kalian nih info. Bagi kalian yang mengambil program studinya DKV, maka kalian wajib mengikuti tes gambar setelah TPA dilaksanakan. Dan untuk selanjutnya ini aku ada informasi mengenai beasiswa yang mungkin bisa kalian coba kalau kalian masuk di Universitas Katolik Sugio Pranata. Yang pertama ada beasiswa penuh, lalu ada beasiswa bidik misi, ada beasiswa prestasi olahraga, ada beasiswa Dinas Pendidikan Kota Semarang, ada beasiswa peningkatan prestasi akademik, beasiswa unggulan, dan beasiswa yang lainnya. Oke teman-teman semua, itu tadi informasi dari aku mengenai pendaftaran mahasiswa baru di Unika atau Universitas Katolik Sugio Pranata. Semoga membantu ya. Yuk semuanya tetap semangat, jangan lupa belajar dan berdoa ya. Sukses selalu, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.